telepon aja nanti. Jadi miliki hati yang sehat. Karena kalau hatimu sakit berarti Anda memiliki namanya iri hati. Iri terhadap orang lebih dari Anda. Buat apa? Semuanya takarannya sama. Anak muda, Anda lihat cewek cantik banget bang. Mudah-mudahan cewek gue juga sama. Lu mau nyari mana? Mukanya yang cantik atau hatinya yang cantik? Ayo cowok-cowok yang hadir hari ini masih jomblo. Anda pingin seorang istri yang hatinya cantik atau mukanya yang cantik? Dua-dua. Mahal biayanya bos. Mahal dua-dua. Tahu-tahu dia minta Pedro, ada nggak di sini? Itu, saya suka banget. Saya suka banget dengan Palangkaraya karena biaya hidup lebih murah, nggak nge-mall tiap malam minggu, ya kan? Filmnya masih itu kan, film setannya udah ganti, ada bioskopnya. Sini bioskopnya XX1 atau 21? Mau keren tuh. Di Sangir nggak ada bioskop sampai sekarang. Padahal kabupaten yang lumayan banyak PAD-nya. Mereka pingin bioskop. Mau langsung bilang nggak usah bangun. Mendingan minta di mana tongkat Nabi Musa. Jadi pas mau nonton sama-sama pukul airnya pecah jalan ke Manado. 6 jam nyampe. Jadi nggak usah mumet. Nggak usah ribet. Tapi bang, anak saya kok kayaknya dia dalam hal pelajaran kok kayaknya kurang pinter ya bang. Ya untuk sukses kan tidak berarti dia harus pinter dalam pelajaran. Mungkin dalam karya atau kreasi yang lain dia lebih. Sama kayak Mongol. Teman saya mereka juara 1, juara 3 dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Sekarang mereka jaga toko. Gua yang juaranya 25 dari 25 siswa sekarang artis. Itu kan tidak semua kesuksesan itu bukan dari kita juara 1. Kenapa kita perlu sekolah? Untuk kita bisa punya teman yang seumuran. Tapi untuk pinter, untuk belajar nggak harus sekolah. Itu. Apakah Adam dan Hawa sempat sekolah? Orang Alkitab bilang mereka manusia pertama. Berarti cuma berdua, homeschooling itu namanya. Iya kan, orang nanya, sekolah Adam dan Hawa apa yang paling pertama yang Tuhan kasih? Ngasih nama binatang. Kita bersyukur sama mereka berdua. Yang namanya harimau disebut harimau. Kalau ditanya harimau dipanggilnya kecoa kan gak lucu. Jadi ya kita harus bersyukur kepada Adam dan Hawa. Karena mereka lah yang memberi nama pertama binatang. Nah sekarang babi diharamkan. Berarti harusnya siapa yang bertanggung jawab? Adam. Kenapa waktu Tuhan menciptakan babi sepasang, kenapa nggak disate tuh babi? Kan belum sempat beranak tuh babi, berarti belum punya keturunan. Baru yang kedua siapa? Nabi Nuh. Kenapa dimasukin di kapal? Kalaupun dimasukin di kapal, coba mungkin harimau dengan babi sekandang, habis babinya. Cuman ternyata zaman itu kemungkinan harimau vegetarian. Kan kita nggak ada yang tahu, bos. Kalau orang nanya, kenapa Pak Mongol kenapa Pak Mongol kok makan babi? Kan nggak boleh Pak Mongol, karena babi itu mengandung cacing pita. Lah gue mau nanya lagi, dari mana lu tahu itu cacing ada pitanya? Ayo. Iya kan, ingat yang pakai pita laki perempuan. Berarti cacingnya perempuan semua, kan gak lucu ada cacing laki-laki pakai pita. Ngondek takutnya cacingnya. Soalnya Bang Mongol kalau dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacingnya gak mati Pak Mongol. Di 1000 Pak. Itu 10 tempurung bakar bareng tuh Pak. Terus gak mati juga. Ya gak apa-apa, kan dikunyah tapi. Putus cacingnya Pak. Mati juga tuh cacing. Kita ribet amat. Kecuali babinya Anda makan ditelen. Nah itu bisa jadi kanker atau apa. Ini nyantai aja, orang nenek Mongol lahir 106 baru mati. Yang meriksa dia udah duluan mati. Ama bilang, Tuhan, Ama udah dari dulu gak mati-mati. Yang meriksa kemarin katanya udah meninggal. Kirim bunga gih. Tuh, dia belum mati. Kenapa dia gak mati? Orang dia budek. Dipanggil sebelah dia nggak denger, apalagi dipanggil sama yang di atas.
Jadi nyantai sayang, milikilah hati yang sehat karena itu berguna bagi tubuh kita. Nggak usah iri dengan orang lain. Karena kalau kita punya iri hati itu menjadi pembusukan bagi tulang-tulang kita. Orang yang iri hati bawaannya malas gerak, mager. Kenapa malu kesaing? Ih, jalan aja bos. Saya mah aduh ya ampun Bapak Surgawi. Anda pikir ini bajunya mahal, ini baju pameran Pak. Ini baju pameran, artis yang belanja nggak bayar pakai foto. Di videoin, jangan lupa kalau Anda butuh baju Sumba, hubungi tokonya. Dikasih 2. Itu enaknya artis. Jadi nggak ribet belanja baju sayang. Yang pentingnya pakai artis pasti dianggap original. Padahal di belakangnya udah mulai robek. Nggak percaya, kantongnya udah keluar. Nggak percaya, jadi santai Pak, kita mah nggak usah ribet. Jadi miliki hati yang sehat, miliki hati yang gembira. Karena ngadepin hidup kalau hati kita sakit, remuk kita. Betul? Sudah nggak usah ribet. Suami istri berantem itu logik manusiawi. Orang malaikat aja berantem. Lah buktinya mereka jadi gelap kan gara-gara berantem. Apalagi cuman suami istri, yang penting kan ingat. Sebelum matahari terbenam berdamailah. Jadi supaya lebih enak berantemnya dari jam 7 malam. Iya tak? Kenapa harus mumet? Saya mah kalau marah orang di rumah, saya marahnya jam 8. Ntar baru besok jam 5, sorry ya. Kak Mongol tadi so marah-marah. Ya namanya manusia atau kasih yang selalu ada salah dan dosa. Kalau Mongol berantem marahin dia jam 4 sore, jam 6 harus berdamai, tanggung 3 jam. Tapi kalau boleh, kata Tuhan, disegerakanlah berdamai. Jangan disimpen-simpen. Oleh sebab itu sampai hari ini saya nggak pernah marah. Kecuali dimintain foto. Saya suka marah kalau diminta foto, apalagi aduh udah foto. Ya Kak Mongol aku nggak cocok angle kanan, dia kiri. Tuhan, ada lagi timer 10, 9. Ada banyak macam-macam orang minta foto, pakai ditarik sini Mongol. Ada begitu, ada banyak. Ada yang foto pakai bisik-bisik sumbangan, ada. Ada juga dulu pernah ada yang foto di Bekasi, dia pengen konsultasi. Saya bilang saya nggak buka praktek. Kenapa bukan konsultasi? Iya Pak, saya punya masalah psikologi. Ya ampun, psikolog hitungannya jam. Per kasus per jam. 1 jam 80 juta Pak, saya meninggal. Ya nggak jadi. Udah kalau mau foto-foto aja. Timernya 3, ya jangan. Tapi, aduh Tuhan Yesus segini banyak dia foto kering gigi Mongol. Ketemu di bandara aja. Baru yang paling ketiga, hati yang bagaimana yang Tuhan harapkan. Saya masih ingat waktu SD, nyanyi lagu itu di nyanyian rohani. Pas jadi kidung jemaat, ganti huruf, jadi suci. Nah oma-oma di kampung bingung, Tuhan orang buta huruf, ini huruf apa? Karena oma Mongol buta huruf, itu nggak bohong Pak. Itu yang Mongol marah Alkitab ditaruh di peti mati, orang yang nggak bisa baca. Dia hidup aja bacanya dibacanya Matius, dia buka dari Kejadian. Karena Mongol yang tahu, Natalan Mongol yang nemenin dia ke gereja. Disuruh baca Matius 1 ayat 1 sampai 27, dia buka dari Kejadian. Di mana ungke Matius omah? Oh. Baru Kejadian 6. Udah dibaca nih ayat 1 sampai 5, dia masih Kejadian. Sua, Matius oma. Oh, masih Kejadian 22. Nah sekarang dia meninggal. Dikasih masuk di peti mati, orang dia nggak bisa baca.
Tapi kalau orang yang suci hati tuh santai ngadepin hidup. Enggak, apa bahasa itunya, nothing tulus. Enggak ada ambisi yang berlebihan. Dia tahu apa yang dia lakukan sesuai dengan apa kekuatan yang dia miliki. Ambisinya enggak berlebihan. Oleh sebab itu orang yang suci hatinya supel. Punya teman banyak. Enggak ngomongin temen. Kemarin Mami Mongol pergi arisan ibu-ibu Manado. Di MKG 3. Saya lagi di sebelah lagi duduk. Tahu-tahu dia datang. So abis kata. So tinggal di taman-taman Mongol bilang, Mi balik. Mami berangkat, Mami yang diomongin. Balik ulang ke sana, bubar bareng. Kan begitu mayoritas. Ya kan, duduk bareng-bareng nih ya kan, ngobrol. Kita pulang duluan, kita yang diceritain. Lu tahu nggak dia sebenarnya? Nah itu kalau kayak begitu langsung cari panci, baptislah bibirnya. Saya paling nggak suka kalau dengar orang yang bercabang lidah. Ngomongin, tapi kalau depan kita, memang anak diberkati Tuhan sekali, Mongol. Aduh memang Tuhan. Tapi di belakang kita, lu tahu nggak Mongol itu, udah nggak Kristen dia. Ya ampun Tuhan, saya udah nggak Kristen katanya, udah pindah agama. Ya ampun, selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pernah beralih juru selamatku selain Yesus Kristus. Dipindah-pindah agama bakal apaan? Orang babi kecap Manado itu nice to meet you. Anda kalau ngerasain semua babi kecap itu paling enak Sulawesi Utara bro. Kenapa? Karena kami surplus cengkeh dan pala. Jadi nggak beli 5 di Carrefour, kita langsung sekarung di sebelah babi. Tinggal diketok lu mau ngambil berapa. Jadi rasanya tuh manis, agak pedes gimana gitu, sering-sering. Sementara makan babi, Simon Petrus, Andreas dan Zebedeus lewat. Kita cuma, what's up bro, lanjut. Santai. Itu yang terakhir. Tuhan kan sukanya kita memiliki hati yang gembira, hati yang sehat, hati yang suci, hati yang tulus. Tetapi Tuhan paling benci ada 3 hal. 1, serong hati atau menyimpang hati. Itu ada di Amsal 11 ayat 20. Ini 2 detik terakhir ya. Tenang gak bayar, aman. Aman ya. Buat teman-teman YouTube jangan lupa di subscribe dong. Ya kan? Jangan cuma jadi viewers, jadilah subscriber. Karena kalau engkau menjadi subscriber, Anda menjadi keluarga. Iya tuh? Anda yang akan dapat pertama, bagaimana caranya? Pencet loncengnya. Ya, mohon maaf ya panitia, tolong agak lebihannya honornya ya. Ya, soalnya udah mulai promo gitu. Jadi jangan pernah serong hati, jangan pernah menyimpang hati. Kita harus tetap lurus. Kalau kitab Yosua bilang perkatakan firman itu siang dan malam, jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Baru yang kedua, hati bagaimana yang Tuhan benci. Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Orang yang bercabang hati tidak tenang hidupnya. Jadi hatimu jangan bercabang. Cukup pohon. Hatimu satu aja cabangnya. Karena kalau hati Anda bercabang, hidupmu tidak akan tenang. Dan yang paling terakhir adalah Amsal 14 ayat 30 tadi udah ada tadi bahwa akan terjadi pembusukan pada tulang. Jadi teman-teman, solusinya adalah hadapi hidup ini dengan indah. Nggak usah pernah khawatir. Karena Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita sudah membayar lunas di kayu salib terhadap dosa dan pelanggaran kita. Tinggal kita menjalani hidup kita day by day, tetap sertakan Tuhan. Maka kita menjalani hidup ini dengan indah. Amin. Kak Mongol jujur teman-teman semuanya yang hadir hari ini. Kak Mongol juga tidak sempurna hidupku. Apalagi saya sebagai seorang artis merangkap seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya terikat pada perjanjian dengan manajemen. Perjanjian dengan manajemen adalah perjanjian yang mengikat saya harus tunduk pada perjanjian tersebut.
Udah begitu, saat ini kondisi penerbangan kita belum stabil seperti dulu. Dulu Palangkaraya itu ada penerbangan pagi-pagi. Sekarang nggak ada. Ada penerbangan pagi jam 5, tapi transit di Surabaya. Tetap nyampe di sini jam 10. Iya toh? Sama juga penerbangan ke Manado. Nggak ada penerbangan jam 1 siang. Adanya selalu jam 1 pagi. Nah itu penerbangan paling indah kalau saya pulang Manado. Aduh Tuhan. Baru nyampe di Manado ya kan. Udah kalung emas gede. Keluar langsung ditarik orang. Bang, orang kan bikin acara, tolong bantu DP proposal. Acara apa? Acara Paskah bang. Oh Tuhan Yesus so naik ke surga ngoni masih Paskah. Roh Kudus so dicurahkan ngoni masih Paskah. Ini Paskah apa lagi ini? Tapi mau bagaimana lagi? Ada lagi ngasihnya kartu kawan. Tapi nomor 1 sampai nomor 5 udah ada namanya. Yang satu nyumbang 15 juta, yang satu 10 juta, yang satu 7 juta, kita nomor 7. Bingung, ini kita gua kasih 1 juta kira-kira gimana ya ini. Jadi serba salah. Jadi kalau saya pulang Manado nggak pernah ada posting di Instagram. Coba Anda cek di Facebook. Saya posting tiba di Manado itu udah nyampe Jakarta. Karena kalau saya tulis OTW Manado, di bandara penuh itu saudara. Oh Tuhan baru datang Ngana. Dia kasih, aduh Ngana tambah sukses sayang Ngana hidup. Tambah gede pasti diberkati Tuhan. Nah bagasian tapi anak semua lulus. Tolong bantu akan beli sepatu. Sepatu? Oke. Mari DP tas, DP buku lainnya jangan lupa DP pulpen. Semua aja 1 Gramedia. Duh. Banyak banget. Belum lagi anak sarani, kalau bahasa Jakarta anak baptis kita ada 29 orang. Desember semua bersuara, Nani donat. Nah, donat apa itu? Doi Natal. Langsung balas, maaf adanya panada. Apa itu panada Pak Mongol? Papa Ani ndak ada doi. Habis. Karena kalau memberikan nggak usah nunggu Natal ya. Memberi ya di saat kita ada beri. Di saat nggak ada ya kita tetap memberi. Dalam bentuk terima kasih. Itu juga ucapan terima kasih itu jam pemberian. Jadi buat teman-teman yang hadir, buat jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Dalam hal hidup kita nggak usah khawatir. Karena kita punya Tuhan dan dahsyat. Amin. Kita punya Bapa yang luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, dia selalu menuntun kita, dia selalu mengajar kita, dia selalu mengingatkan kita bahwa kita tidak akan pernah menjadi luar biasa kalau kita meninggalkan dia. Amin. Oleh sebab itu jangan lupa sertakan Tuhan dalam hidupmu. Niscaya apapun yang Anda cita-citakan, apapun yang Anda harapkan, apapun yang Anda doakan, pasti Tuhan akan dengar, pasti Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Amin. Amin. Jadi buat teman-teman semuanya nikmati hidup. Yaitu besok 17 Agustus kalau ada undangan makan di Istana Negara, makanlah dari rumah. Jangan berharap di istana bisa nambah karena ada pas pampres yang jaga nasinya. Yaitu. Jadi makan dari rumah untuk ke sana cukup untuk foto bersama. Ada niat untuk mencuri sendok dan garpu, jangan berani. Saya udah masuk pingin nyuri aja nggak jadi, ingat dosa. Serius loh, Istana Negara tuh sendoknya Pak tebel. Stainless steel grade A. Itu tambah 1% jadi perak tuh. Wow Tuhan, apalagi di ujungnya ada Garuda Gold, agak emas-emas kuning begitu. Warnanya tuh yang padi dan kapas ada warna merahnya. Pengen dicuri bener loh serius. Saya jujur aja Pak ini di atas mimbar gak bisa bohong. Saya pengen nyuri karena ngayalin aduh ini kalau dia jadi cincin. Itu kalau dia jadi cincin Garudanya ditaruh di depan. Itu Pak Lurah ketemu di jalan cium tangan. Ini Garuda dari istana ini. Iya, saya aja foto sama presiden di Sangir, setiap rumah mau lewat bupati klakson, tek 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 tek.
Jepicu coba tamangin Pak Jokowi. Aduh, apalagi saya menghibur Pak Jokowi di acara PSI, ya kan? Anda lihat kan Pak Jokowi ketawanya enak. Ya kan? Tapi honornya belum sampai sekarang. Ya, itu enak loh. Tapi Mongol kasih tahu ya, acara tersebut saya nggak stand up sejujurnya. Saya opening speech. Briefing saya opening speech. Jadi saya menghafal 7 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Lagi ngafalin. Selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo bersama tim. Selamat datang di acara Kopi Darat Nasional. Ngafalin itu, bos. Tahu-tahu jam 5 sore datang orangnya. Pak Mongol, nggak jadi ya opening speech, langsung ketua umum akan pidato. Hah? Jadi benar nggak jadi? Seneng Mongol bener. Puji Tuhan. Takut salah sebut salam ya kan? Berabe kita nih. Dah. Tahu-tahu. Tapi Pak Mongol nanti stand up ya. Oh, stand upnya bagaimana? Nanti pas Bapak udah pulang. Jadi tinggal kader, jadi Bang Mongol stand up di situ. Oke, kita senang karena udah nggak ada protokoler. Udah Bapak pidato, kita foto bersama. Begini di. Ya saya di sini, Bapak di depan. Ya kan? Foto bersama. Ada yang bilang, oke, gaya bebas. Cih. Sudah. Kita balik mau ke kursi, Bapak maju ke depan, dia ngomong, saya mau nonton Mongol dulu. Pas Mongol denger, mau nonton Mongol. Pak, nggak ada persiapan, Pak. Saya nggak punya persiapan, Anda cek aja kalau nggak percaya. Saya tidak menggunakan KBBI shoot stand up-nya. Depan presiden tuh nggak boleh ngomong lu gue. Harus aku, saya, dan kamu. Tapi karena mendadak kita lupa. Apalagi kita udah maju ya kita stand up, pas pampres mundur. Makin pucat hati Mongol. Oh Tuhan, ini kalau salah baca cerita meninggal ini. Tapi ternyata Tuhan dahsyat, Tuhan sertai, lucu, semua tertawa. Puji Tuhan, bingung honornya naginya ke siapa. Kalau ini kan honornya udah tahu naginya kemana. Nah ini acara itu mau nagih ke Giring, ke Grace Natali, ke Sekjen, ke Sekretariat Negara, atau langsung ke Istana Negara. Lah sekarang ketua PSI-nya Kaisang, mau nagih ke dia, ntar dia bilang minta ke papa. Mumet sih tanya. Aduh, gimana sih? Tapi orang nanya, kenapa Pak Mongol nggak stres? Lah kalau gua stres miring bibirnya. Sudahlah ya kan. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini tetap percaya Tuhan kita dahsyat. Ya kan, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita pasti akan menyertai kita selalu. Dan Roh Kudus pasti akan menuntun kita. Terima kasih, shalom, selamat malam.